Bunda, aku itu anxiety disorder, udah ke dokter ya, udah konsumsi obat-obatan, tapi malah lemas. Dan juga telinga itu sering berdenging. Dan juga ada yang nanya susu, emang boleh minum susu? Kemudian kakinya sering dingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku Deva dan Bunda. Apa kabarnya? Semoga semuanya sehat selalu ya. Semangat banget. Di video kali ini aku bakal sharing lagi dan menjawab beberapa pertanyaan kalian ya. Dan kemarin itu ada yang WA aku ya, dia itu rutin banget kalau misalnya ngalamin hal-hal apapun terkait dengan sensasi asam lambung pasti langsung ngechat ya. Meskipun aku biasanya berjam-jam bahkan berhari-hari baru aku balas, tapi dia selalu setia menunggu balasan dari WA aku ya. Dan juga biasanya ngechat di DM ya, DM, TikTok dan juga YouTube. Terima kasih ya yang selalu setia menantikan video-video aku dan juga yang udah ngechat tapi nggak aku balas, mohon maaf banget. Jadi kalau misalnya nggak dijawab, bukannya aku nggak peduli, nanti aku bakal buatin videonya ya, karena biasanya pertanyaannya itu ditanyakan oleh beberapa orang, jadi mendingan aku buatin videonya. Jadi saran aku, nonton terus video aku ya, agar kalian menemukan solusinya dan sembuh kembali seperti sedia kala ya. Jangan lupa di subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian mengetahui video-video terbaru aku. Oke ya, langsung aja di video kali ini aku bakal bahas nih, udah siapin handphone lagi. Ini aku bakal jawab beberapa pertanyaannya atas nama Mutaslimah702. Assalamualaikum Bunda, aku pejuang anxiety disorder, dispepsia, sudah ke psikiater, dokter minum obat. Tapi malah sekarang lemas dan telinga berdengung terus-menerus. Mohon solusinya Bunda. Salam sehat Bunda dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi teman-teman, anxiety disorder itu adalah salah satu sensasi ya. Sebenarnya ini tidak semua pejuang asam lambung dialami, tapi aku sendiri juga pada saat itu ngalamin, dan ada beberapa orang, teman aku dan juga subscriber aku ya, teman-teman semua, banyak yang ngalamin hal ini. Ini kenapa sih? Pertama, karena faktor pikiran. Jadi meskipun kita udah ke dokter, udah ke psikiater, tapi kalau misalnya nggak ada kemauan dari dalam diri kita untuk mengontrol pikiran, itu nanti bakalan muncul lagi. Nah, jadi kalau misalnya anxiety-nya muncul, biasanya kan ada ketakutan, ya, cemas, berlebih ya, kemudian takut sakit parah, dengerin kabar apapun itu biasanya takut banget ya. Aku juga pernah ngalamin ini. Jadi hal-hal yang harus dilakukan kalau misalnya kita ngalami anxiety apa Bun? Yang pertama, aku tuh sering banget melakukan hobi aku ya. Tapi sebelum melakukan hobi itu tentunya kita menerapkan pola hidupnya ya, makannya teratur, tidurnya teratur, istirahatnya yang cukup. Kemudian olahraganya juga harus diterapkan. Olahraga ini meskipun 15-20 menit yang penting keluar keringat, itu sudah bagus untuk kesehatan kita. Selain olahraga, kenapa kita olahraga? Karena agar menumbuhkan semangat yang tadinya biasanya lemes banget ya, karena peredaran darah kita nggak lancar, kemudian kita kurang gerak, kebas, kesemutan dan lain sebagainya. Itu juga adalah bagian dari sensasi asam lambung. Kemudian, selain olahraga, apa juga yang aku lakukan ya? Melakukan hobi aku seperti memasak, baca-baca novel, nonton. Misalnya kalian yang suka drakor, itu boleh dilakukan. Dan yang paling ampuh mengatasi anxiety ya, atau kecemasan itu adalah dengan melakukan meditasi ataupun yoga. Yoga itu bagus banget ya. Untuk gerakan-gerakan yoga di channel YouTube aku ada, ataupun di channel-channel ya motivator yang lainnya, ataupun mungkin dokter, itu banyak banget nge-share ya cara yoga, gerakan-gerakan yoga atau meditasi. Itu bisa dijadikan referensi atau contoh ya. Kalian boleh contoh. Aku tuh dulu biasanya ya sambil contoh, sambil nonton ya. Jadi aku ngikutin gerakannya. Kalaupun dia duduk di kursi, aku pun juga ikut duduk di kursi. Jadi semua gerakan-gerakan yang dilakukan oleh motivator atau dokter ya, seperti yoga atau meditasi, itu aku lakukan. Alhamdulillah memang membaik. Jadi itu adalah pentingnya motivator, dan kita itu motivator bukan dokter ya teman-teman, hanya ingin motivasi kalian agar kalian bangkit, karena asam lambung itu
luar biasa perjuangannya, tidak semudah menangani penyakit-penyakit kayak demam gitu ya. Jadi asam lambung ini banyak banget sensasinya, banyak yang bilang 1001 sensasi. Nah kemudian untuk telinga berdengung atau berdenging, pernah nggak sih ngalamin ini? Dan ini semua orang ya, dan hampir semua orang mengalami. Kadang kupingnya itu tiba-tiba berdengung, itu nggak enak banget. Aku tuh kadang tiba-tiba, aduh ini kenapa ya, kadang langsung baca-baca, aduh ini kenapa sih, kadang sampai kayak gelap gitu penglihatannya. Itu kenapa? Itu tandanya asam lambung kita lagi naik teman-teman. Jadi kalian gak usah paruan, apalagi kalau misalnya kalian udah tahu, oh ya aku kan ada asam lambung, jadi itu asam lambung udah naik ke esofagus, ke kerongkongan ya teman-teman, itu bisa naik sampai kepala dan itu mempengaruhi urat saraf kita. Jadi sensasinya itu sampai menghampiri telinga. Jadi kalian gak usah kaget, itu juga merupakan salah satu sensasi. Nah cara mengatasinya gimana Bun? Cara mengatasinya, pertama kita itu nggak boleh baring setelah makan. Jadi usahakan setelah makan itu kalau bisa berbaringnya itu 2 jam atau 3 jam baru baring. Kalaupun misalnya udah nggak kuat nih Bun, lemas, ya kalau bisa senderan aja pakai bantal. Aku tuh dulu biasanya kayak gitu ya. Kemudian badan lemas ini kenapa sih? Karena biasanya pertama kita kekurangan cairan, kekurangan mineral, kekurangan vitamin. Aku itu Bun udah nggak ada sensasi perih-perih di perut aku, tapi aku tuh masih lemas. Nah cara mengatasinya gimana? Pertama perhatikan pola makannya. Makan sering 2 jam sekali ya, dikunyah halus agar mudah dicerna. Jadi makanan-makanan itu bisa diserap oleh tubuh, jadi bisa menjadi daging meskipun belum 100% ya. Kemudian yang kedua, kenapa kita lemas? Biasanya kita tuh banyak pikiran ya. Jadi pejuang anxiety itu selalu lemas, terutama di sore hari, karena memikirkan banyak hal dan dengan sensasi-sensasi yang beribu-ribu sensasi itu yang menyerang kita, jadi bawaannya itu lemas. Jadi caranya istirahat yang cukup, kontrol pikirannya, kemudian makannya diterapkan ya, harus teratur. Selain itu juga aku sarankan untuk konsumsi vitamin ya. Vitamin ini kalau misalnya kalian takut nih, nggak berani nih beli di apotik, saran aku konsultasi ke dokter. Tapi aku tuh Bun gak mau ke dokter, jadi saran aku konsumsi madu ya. Bisa madu Zetsmak misalnya, madu murni. Jadi aku sarankan ke kalian setiap bangun tidur ya, aku itu biasanya setelah konsumsi tepung Garut minum madu. Mau madu Zetsmak ataupun madu murni 1 sendok aja, itu bagus dan itu bisa menambah daya tahan tubuh kita. Kalau misalnya nggak ada madu, bisa pakai kurma, infus water kurma misalnya malam hari, taruh di botol, masukkan kulkas, kemudian pagi hari dikeluarin. Setelah sarapan minum itu bagus, bisa menambah imunitas kita, bisa menambah kekebalan tubuh kita ya, dan juga bisa menambah semangat kita untuk beraktivitas. Kemudian perhatikan juga minumnya harus cukup ya, 8 gelas per hari. Selain itu juga istirahatnya diperhatikan, insya Allah bisa sembuh teman-teman. Nah kemudian di sini aku juga bakal lanjut bahas yang gak ada namanya user CO4DL doang namanya ya. Katanya sakit lambung gak boleh minum susu. Emang aman buat asam lambung? Terus kalau di perut ada yang kayak bergerak gitu gimana cara mengatasinya? Sama kaki selalu dingin dan cegukan itu terus kenapa Bun? Ini ada beberapa pertanyaan juga ya, saya nggak ada namanya. Jadi teman-teman, untuk pejuang asam lambung itu memang tidak disarankan untuk minum susu, terutama nih kalau yang masih ada sensasi kayak begah, sendawa, perut kembung, melilit, perih dan lain sebagainya. Nah jadi aku itu pada saat itu ya konsumsi susu SR. Nah ini konsumsi susu SR itu setelah aku endoskopi lagi pemulihan, dan aku di sini lagi konsumsi obat. Kenapa aku minum susu SR ya? Kenapa aku minum susu ini? Karena aku tuh kurus banget, berat badan aku nggak naik-naik. Di situ sensasi aku sudah berkurang, tapi memang sendawanya itu masih ada sedikit-sedikit. Di situ aku konsumsi, tapi sekali sehari di jam 10 pagi setelah sarapan. Setelah aku konsumsi ternyata nggak ada sensasi, makanya aku teruskan setiap hari sampai 10 hari ya. Tapi aku konsumsi itu hanya sekali. Dan benar adanya setelah 10 hari aku konsumsi, berat badan aku itu naik teman-teman ya, naik 3 kilo. Dan disitu aku bersyukur banget dibantu sama ini, dan sensasinya itu memang nggak ada.
Ternyata setelah aku baca-baca, kandungannya dari susu SR ini adalah bisa menyehatkan lambung, bagus untuk pencernaan, ya, menetralkan kolesterol. Jadi banyak banget manfaat dan khasiat susu SR. Tapi kalau kalian yang masih banyak sensasi, jangan dulu ya, seperti itu. Kemudian di perut itu kayak ada bergerak-gerak. Jadi aku juga dulu pernah ngalamin kayak perut itu kayak diguncang ya, bunyi-bunyi kerucuk-kerucuk, perut kanan, perut kiri, tengah. Ini kenapa ya dok? Ternyata kata dokter aku setelah dicek, ini usus kamu aktif, gasnya banyak menjadi asam lambungnya naik ya, asamnya banyak menjadi gas, usus aku aktif, jadi situ dia berantem di dalam, gerak-gerak gitu ya. Jadi pada saat itu aku disarankan untuk konsumsi Yakult teman-teman, tapi di malam hari setelah makan ya. Misalnya aku makan setengah 7, jadi aku minum Yakult itu jam 8 atau setengah 8, dan jam 9 aku tidur. Pada saat bangun tidur itu enakan ya, perut kita bisa BAB ya, jadi lancar, pencernaan kita juga lancar, seperti itu. Kemudian kaki selalu dingin ya, kaki selalu dingin ini biasanya karena peredaran darah kita nggak lancar. Jadi kan aku selalu menyarankan sering gerak, olahraga, jalan, berjemur, itu bagus untuk pejuang asam lambung. Aku tuh nggak kuat bun kalau jalan, lemas bun, jadi bisa berjemur aja ya, melangkah beberapa langkah aja, yang penting kena matahari. Kemudian aku saranin juga ya, kalau misalnya masih sering dingin gitu, kalau mau pakai kipas atau AC ya, jangan dihadapkan ke badan anginnya, kan biasanya ada angin AC juga ya. Kemudian kipasnya juga jangan dihadapkan ke badan kita ya, takutnya nanti masuk angin. Kemudian mandi sorenya itu paling sore jam 4. Aku sarankan juga kalau bisa mandinya air hangat kalau di sore hari, tetesin minyak kayu putih, itu enak banget. Kemudian pada saat mau tidur, balurin seluruh badan minyak kayu putih atau minyak telon, itu enakan ya. Seperti itu, semoga yang bertanya nonton video ini ya, dan yang masih berjuang tetap semangat ya. Semoga kalian juga lekas pulih, lekas sembuh kembali seperti sedia kala ya. Dan kalau misalnya kalian yang masih konsumsi obat-obatan dokter, saran aku dikonsumsi sesuai dengan takarannya, sesuai dengan resep dari dokter. Karena aku juga pada saat itu rutin ya, konsumsi itu hampir 3 bulan pasca endoskopi, alhamdulillah membaik. Kenapa sih kita lama banget penyembuhannya? Karena biasanya kita tuh bandel. Udah diresepkan nih sama dokter, konsumsi ini 3 kali sehari, ada yang sebelum makan, ada yang setelah makan. Tapi biasanya nih kebanyakan dari kita ya, teman-teman kita baru juga konsumsi 10 hari, 1 minggu, gak ada perubahan yang signifikan, dia simpan aja, kadang dibuang aja obatnya. Gak ada gunanya nih obat, gak sembuh-sembuh. Jadi teman-teman, penyembuhan atau pemulihan asam lambung itu harus tuntas. Jangan mentang-mentang udah konsumsi obat nih 10 hari gak ada perubahan, 2 minggu gak ada perubahan, langsung dibuang obatnya. Aku gak mau takut ngaruh ke ginjal, takut nanti makin ada penyakit yang lainnya. Biasanya teman-teman kita kayak gitu, itu salah teman-teman. Karena menurut dokter aku pengobatan itu harus tuntas ya, 2-3 bulan tergantung kondisi masing-masing orang, dan tentunya harus sesuai resep dokter. Jadi kalau misalnya kalian udah konsumsi obat-obatan selama 10 hari atau 2 minggu gak ada perubahan, periksa lagi dong ya, konsultasi lagi dong ke dokter. Karena pasien BPJS itu kan sekali seminggu ya, kalau aku pada saat itu sekali seminggu. Jadi nih teman-teman, kalau misalnya udah diberikan obat-obatan tapi gak ada perubahan, aku tuh minta ke dokter aku, dok, aku gak ada perubahan nih, konsumsi ini sama aja, tolong dong obat aku diganti. Jadi diganti lagi sama dokter aku, kadang dikasih obat racikan yang sesuai dengan kebutuhan kita, seperti itu ya. Oke ya teman-teman, semoga share kali ini bermanfaat. Mohon maaf ya kalau aku terlalu cepat membahasnya atau ngomongnya, karena aku lagi semangat banget, lagi banyak banget kerjaan, tapi aku juga harus bahas ya pertanyaan-pertanyaan kalian. Semoga kalian juga lekas sembuh, lekas pulih kembali, dan bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Oke ya, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Deva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!